Sebelum kepilih jadi presiden dan masih menjabat sebagai gubernur, Joko Widodo udah jadi pusat perhatian. Gegara 2014 sebelum pemilu, Doski sempat terang-terangan sebut jumlah sapi yang disumbang buat kurban. Totalnya ada 20 ekor. Dan ukurannya gede-gede, terus diserahin langsung ke kampung-kampung kota area Jakarta. Nah, ritual ini akhirnya jadi keterusan nih selama Doski jadi presiden. Makanya kita bakal bahas santai soal itu dalam Hewan Populer kali ini. Idul Adha 2015 lalu ada peringatan kurban pertama yang Jokowi ikutin sebagai presiden. Makanya mulai banyak yang penasaran dengan kehidupan pengusaha mebel ini, termasuk soal sapi kurbannya. Waktu itu belum ada data rigid sih soal jumlah yang Doski sumbang, cuman kalau menurut hasil penelusuran di berbagai media, Jokowi itu sempat ngasih sapi yang beratnya 1,3 ton ke Masjid Istiqlal Jakarta. Doski juga masih nyumbang ke kota Surakarta alias Solo, tempat dirinya dulu menjabat. Ada 2 ekor sapi yang diserahin buat kota kelahirannya itu. Masing-masing dibeli dengan harga 50 jutaan rupiah. Terus disembeli sama panitia kurban Masjid Agung Surakarta dan Masjid Al-Wusto Mangkunegaran. Ya tentu kalau kita ingat posisinya sebagai presiden pasti bakal ada yang ngerasa kok gak adil kalau belum kebagian. Makanya Doski juga nyumbang kurban buat daerah lain, mulai dari Sumatera Barat, Aceh, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Yogyakarta, sampai Kalimantan Selatan. Kemudian di Idul Adha 1437 Hijriah 2016 lalu, selain kembali nyumbang sapi seberat 1,5 ton ke Masjid Istiqlal, Presiden ke-7 Indonesia ini juga ngirim hewan kurban dengan bobot 1 ton buat masyarakat Lombok. Dan bukan cuma itu, Doski masih nyumbang sapi lagi nih dengan berat yang sama ke Masjid Raya Baitul Izzah, Kota Bengkulu. Sama 1 ekor limosin yang beratnya 1,2 ton buat masyarakat Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Sama yang paling ikonik ada sapi Benggala juara dari 3 kompetisi dengan berat 1,1 ton yang disumbangin buat masyarakat Jawa Timur. Ya, dari tahun ke tahun Pak Jokowi emang gak pernah absen ngirimin sapi kurban ke berbagai daerah di Indonesia. Termasuk di tahun 2017, di mana Doski selain masih nyumbang ke beberapa tempat sebelumnya, seperti Masjid Istiqlal, terus 2 masjid yang sama di Surakarta, sampai beberapa tempat lain kayak di Padang, Sumatera Barat, dan Bengkalis, Kepulauan Riau. Jokowi juga nyumbang nih ke beberapa daerah yang cenderung jarang jadi sorotan. Ada 1 ekor simental yang dikirim ke Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Terus 1 ekor campuran Brahman seharga 100 juta lebih buat warga Palembang, Sumatera Selatan. Beliau juga ngirim 1 dengan berat hampir 1 ton nih buat warga Ambon, Maluku. Dan gak ketinggalan Doski juga nyumbang 1 ekor onggole dengan berat 1,4 ton buat warga Sukabumi yang diserahin secara langsung karena dirinya memang sholat Idul Adha di sana. Oke, ini mungkin rada bikin bingung karena ada sapi yang taunya disumbang ke daerahmu juga tapi gak disebutin dalam video ini. Tenang aja, kami bukan gak mau nyebut kok. Ini lebih ke capeknya aja sebenarnya. Karena presiden kita yang satu ini setiap tahun udah ngejatah sumbangan ke semua provinsi, di mana kabupaten atau kota penerima bakal dirotasi terus karena kuotanya yang terbatas. Sebagai contoh, di Sulawesi Selatan, pusat distribusinya nggak melulu di Makassar. Di tahun 2018 yang dapat giliran itu warga Kabupaten Maros, di mana Pak Jokowi ngirimin simental dengan berat hampir 1 ton. Dan di saat bersamaan beliau juga masih nyumbang buat provinsi lain kayak di Jawa Barat yang distribusinya itu terbagi. Warga Bogor yang jadi lokasi sholatnya Pak D dapat peranakan onggolnya seberat 1,4 ton. Sedangkan warga kota Bandung kebagian limosin yang bobotnya hampir 1 ton. Kebanyakan sapi kurban yang disumbangin Doski emang gak sembarangan sih. Beratnya kalau bisa di atas 1 ton. Terus harus jadi jenis unggul.
Dan kalau emang gak ada yang memenuhi syarat barusan, seenggaknya dari segi berat. Itu gak jauh-jauh banget loh di bawah 1 ton. Makanya gak usah heran kalau tiap tahun pasti ada aja sapi sumbangan beliau yang viral. Entah itu karena ukurannya yang gak ngotak. Kayak sumbangannya buat Masjid Istiqlal 2019 lalu yang beratnya sampai 1,7 ton. Terus ada juga nih yang viral karena harganya gak ramah. Kisaran 60 sampai 100 jutaan lah kalau mau dikira-kira. Dan yang paling sering, kurban sumbangan presiden ini jadi viral karena ada cerita unik di belakangnya. Misalnya, sapi dengan nama Mike Tyson milik peternak asal Wonomulyo Polewali Mandar. Atau cerita soal pedagang asal Boyolali yang 2 ekor simentalnya dibeli Pade dengan harga 171 juta. Gegara orangnya beliau nemu iklan promosi sapi ini di story WA. Cuman ya tetap aja itu masih bukan kurban termahal yang pernah disumbangin Pak D. Karena predikat ini udah diambil sama si mental lain yang disumbangin buat warga Lombok di tahun 2020 lalu. Dimana harganya itu nyampe 135 jutaan rupiah. Wow, hanya dengan berat 1,3 ton. Ya nggak ngerti juga sih, apa yang bisa bikin sapi yang satu ini jadi semahal itu? Bisa aja karena jenisnya, atau perkara kesehatan dan perawatannya udah keuji. Mungkin aja karena perkara COVID yang rame waktu itu ya. Jadi salah satu faktor yang bikin harga kurban juga jadi mahal. Karena sampai 2021, waktu beli dari tempat yang sama di Lombok Timur, harganya cuma turun 10 jutaan aja. Salut sih sama Pak D, soalnya beliau udah tahu kalau semua harga sapi lagi mahal. Tapi kayak tahun-tahun sebelumnya, Doski tetap nyumbang kurban buat semua provinsi. Yang kalau pakai perhitungan sekarang, artinya Pak D udah nyumbang kira-kira 35 ekor sapi. Dan tetap ada aturan pakemnya. Harus punya berat antara 800 kg sampai di atas 1 ton. Terus mesti dari jenis unggul. Gak kebayang sih gimana susahnya keadaan 2022. Karena belum selesai badai COVID yang dasarnya udah bikin peternak rugi, muncul lagi nih perkara baru, penyakit mulut dan kuku. Makin boncos kan jadinya. Ya, di Maros, Sulawesi Selatan, Presiden Joko Widodo membeli sapi kurban, ini jenis simental. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyerahkan hewan kurban ke Masjid Agung Sukabumi. Presiden Joko Widodo membeli sapi berbobot 1,2 ton seharga 90 juta rupiah. Presiden Joko Widodo menyerahkan hewan kurban berupa sapi di beberapa kota termasuk di Jakarta. Sebelum disembelih,